Sudah disambut. Jadi kalau saudara masuk di restoran atau di perusahaan atau di mana mereka sudah begini, itu orang yang sudah ditatar, sudah pernah ikut kursus dengan kursus yang sama, sehingga sama-sama sih di sini pegang DP dada, pegang dia punya jantung. Nah, ada lagi sudah kasih, sudah selesai, ya sudah selesai. Nanti kalian panggil nama saya ya. Nah itu yang sudah ditatar. Nah ini salah satu contoh. Dulu orang dituntut harus profesionalisme. Itu harus ada. Dalam arti kata benar-benar profesional. Salah-salah, cacat produk harus ganti. Nah itu profesional. Tapi lebih daripada itu adalah bukan hanya kualitas. Bukan hanya kualitas barang, tapi kualitas pelayanan, service excellent. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini di dunia luar sana sudah seperti itu. Jadi kalau kita anak-anak Tuhan, ini bicara nyambung yang tadi. Ini kalau kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya mengatakan ada iman. Dan berkata, yang penting sambayan Tuhan kirim langganan. Tambah banyak di sebelah, di sini tidak ada. Saudara kecewa, kenapa sudah berdoa Tuhan tidak kirim langganan? Karena pelayanannya orang yang keluar yang memaki, bukan saya. Pelayanan brengsek di sana. Coba saudara bayangkan. Kalau saudara ingat firman Tuhan yang lalu, ini perusahaan sudah berusaha dibawa kutuk kan? Kenapa sudah dikutuk apa? Dikutuk brengsek. Jadi mari kita memahami, ya. Jadi sesuatu, contoh berikut, perusahaan penerbangan yang memperhatikan hal ini, pada saat saudara dia melakukan ini dan mau menguji, mau mendapat penilaian dari masyarakat, apakah mereka excellent atau tidak, maka pada saat saudara check-in tiket selesai, di situ ada kotak kecil. Ada yang secara metik, ada yang manual, ditindis. Kalau saya Indonesiakan, di situ ada pilihan. Pelayanan buruk, biasa-biasa saja atau standar, good, very good atau excellent. Ada 5 pilihan. Ini. Kenapa? Supaya mereka bisa mendeteksi orang-orang yang bertugas melayani ini, apakah benar-benar buruk, karena orang itu secara spontan akan melakukan dan mencatat dan mencoret atau memberikan tanda cawang bagi pelayanan yang dia terima pada saat itu sesuai dengan keadaan. Ini dunia seperti itu. Sekarang mari kita renungkan. Kenapa dunia melakukan itu? Apa tujuannya? Tujuannya kita tahu. Untuk dia boleh memahami tentang keberadaan dirinya. Apakah mereka sudah excellent atau tidak. Tetapi jangan lupa, kenapa mereka melakukan ini? Dunia beda dengan Tuhan. Dunia beda dengan kita. Dunia melakukan itu karena bukan hanya supaya dinilai baik, dinilai excellent, tetapi bagaimana mereka juga melakukan, bertindak dan mencapai excellent itu supaya produk yang mereka pasarkan dibeli oleh konsumen. Konsumen kemudian bukan cuma membelinya oleh karena excellent, kemudian menjadi fanatik dengan barang itu, produk itu, karena pelayanannya bukan hanya barangnya yang bermutu, tetapi pelayanannya yang bermutu. Akhirnya orang fanatik dengan itu merek, sekalipun mungkin ada merek yang lain, ini fanatik. Kenapa? Sebab dengan demikian konsumen membeli begitu banyak,
produk bisa ditambah, omset meningkat, dan kemudian income juga lebih banyak. Ujung-ujungnya adalah untuk memperoleh sesuatu dari konsumen, tapi kita beda. Itu dunia. Kita melakukan, Tuhan menginginkan kita supaya memiliki excellent service. Bukan karena seperti itu, justru terbalik. Oleh karena Dia yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Dikatakan oleh nyanyian tadi, Dia yang telah mengasihi kita, Dia sudah memberikan segala-galanya bagi kita, akhirat dan dunia. Kehidupan yang kekal sesudah kematian, surga yang kekal. Di dunia, hidup yang diberkati, dilindungi, dihiburkan, dikuatkan, dan segala sesuatunya tentang hidup kita. Sekarang, apa yang dapat kita persembahkan untuk membalas segala kebajikannya akan daku? Pikirkanlah yang terbaik. Saya tidak bahas satu-satu. Saya hanya ingin menyimpulkan ayat 8. Pikirkanlah dari Filipi 4 tadi. Pikirkanlah yang terbaik. Dan jika saudara sudah memikirkan apa yang terbaik yang ada pada diri kita, tenaga kita yang terbaik, pikiran kita yang terbaik, finansial kita yang terbaik, dan kesehatan, kekuatan kita yang terbaik, semua yang terbaik, dikatakan oleh nyanyian tadi, segalanya ku persembahkan kepadamu Tuhan. Kalau kita sudah pikirkan, maka mari kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya berpikir. Ada banyak orang punya pemikiran-pemikiran yang baik untuk Tuhan, tapi hanya sampai di pikiran. Mari kita renungkan. Sudahkah kita berikan yang terbaik pada Tuhan dalam hidup kita? Tidak mungkin kita akan berikan sebelum kita pikirkan. Jadi kalau Tuhan memberikan kita sudah pikiran bagi kita, mari kita merenungkan itu dalam hidup kita. Kita sudah terima Dia dalam ke hati kita. Nah, dan kita sudah nikmati kasih-Nya secara nyata. Kalau itu ada di hati kita, akan ada di pikiran kita. Saya tidak ulangi khotbah-khotbah yang baru-baru ini, karena itu sudah cukup jelas bagi kita. Selalu ada di pikiran kita apa yang terbaik, apa yang terbaik, apa yang terbaik. Apakah sisa waktu atau waktu yang terbaik itu kita berikan pada Tuhan? Apakah sisa tenaga, sudah hampir tidak berdaya, koma, sudah hampir pulang ke rumah Tuhan, kemudian itu yang kita berikan? Tidak banyak yang dapat kita lakukan. Apakah seketika kita sudah hampir bangkrut, kemudian kita berdoa dan berjanji dan bernazar, Tuhan, sekiranya Tuhan menolong saya keluar daripada kesulitan ini, saya akan mau memberi sekian, sekian, sekian. Tidak usah. Di saat Tuhan sedang berkati kita, karena Tuhan juga berkata, ya minta apa yang kita punya, bukan kita tidak punya. Mari kita lakukan. Ada banyak yang terbaik dalam diri kita. Hapuskan segala sesuatu yang merupakan sisa-sisa yang akan kita persembahkan, kita berikan kepada Tuhan. Waktu kita yang sisa, tenaga kita yang sisa, finansial kita yang sisa, semua sudah kolaps dalam segala hal. Tenaga sudah usur, kemudian juga segala sesuatunya sudah condong untuk matahari mau terbenam. Di saat apa yang masih ada pada kita saat ini, mari kita katakan, ku persembahkan segalanya kepadamu Tuhan. Excellent service, pelayanan prima, itu melebihi pelayanan profesional. Sebab di dalamnya ada mutu kehidupan kita. Dan kalau ini kita lakukan, bukan menolong Tuhan. Kalau kita biasakan melakukan yang terbaik, memikirkan yang terbaik, sebenarnya bukan menolong Tuhan, saudara. Itu menolong diri kita sendiri supaya memiliki pribadi yang berkualitas, hidup yang berkualitas, bukan menolong Tuhan. Saya akan tutup dengan satu kisah di dalam Alkitab. Buka 1 Raja-Raja pasal 10.
1 Raja-Raja pasal 10. Sudah dapat? Apa perikopnya? Apa perikopnya? Kunjungan Ratu Negeri Zeba. Tidak ada waktu untuk menjelaskan lebih rinci. Nanti kesempatan berikutnya. Ratu dari Zeba ini luar biasa. Ya, oke. Mari kita baca ayat 1. Ya. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, perhatikan itu, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Jadi ada desas-desus, jarak antara istana Raja Salomo dengan Ratu Sheba jauh sekali. Ada film tentang Ratu Sheba yang pernah keluar di Metro, tidak salah. Jauh sekali. Itu kabar tentang Salomo sampai ke sana. Dan dikatakan di sini, kabar tentang Salomo berhubungan dengan nama Tuhan. Tangkap itu. Jadi tidak beda dengan kita. Tuhan pakai Salomo atau melalui Salomo dengan hikmatnya, dengan karya-karya fisiknya yang dia lakukan luar biasa karena Tuhan. Karena juga tersebar ketika Salomo jadi raja, Tuhan bertanya, apa yang engkau ingini? Aku tidak minta kekayaan, aku tidak minta ketenaran dan lain sebagainya, aku hanya minta hikmat. Dan kita tahu antara raja, antara kerajaan itu tersebar, dan Salomo tersebar berita tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan. Jadi Ratu Sheba akan berangkat menuju ke istana Salomo dengan tujuan untuk menguji Salomo dengan teka-teki, apa benar ia seorang berhikmat. 2, sama-sama supaya saudara bisa ikuti. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah. Berikut, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal, bukan kerikil. Tangkap itu. Ya, perjalanan jauh. Lanjut, setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya segala yang ada dalam hatinya kepada Salomo, termasuk teka-teki itu. Walaupun teka-teki itu tidak ditaruh di sini. Terus 3, dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ya, 4. Perhatikan dengan baik. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya. Perhatikan. Hikmat Salomo dan karya fisik arsitektur yang luar biasa. Jadi bukan cuma hikmat kata-kata, pandai menyusun kata-kata, pandai merangkai kata-kata jadi kalimat seperti yang kita temukan. Ada banyak orang punya kepandaian untuk berkata-kata, tapi karyanya kosong. Tidak. Ya, perhatikan. Dan rumah yang didirikannya. Terus ayat 5, makanan di mejanya. Ini table manner ya. Jadi orang-orang pengusaha hotel yang sekolah perhotelan mengerti kalau saya baca ini. Makanan yang di mejanya, jadi tidak hanya antar begitu saja, tidak ya. Makanan yang di mejanya
Jadi bagaimana itu ditata itu meja? Ini bukan masalah tata boga masakan. Ya, terus cara duduk pegawainya, apakah dia duduk pegawainya begini? Tidak. Jadi dari dulu sudah ada pada Salomo, di zaman Salomo sudah ada sekolah kepribadian. Bagaimana perempuan berdiri, para singer sini, saya tidak tahu apakah mereka sudah ngerti. Kalau laki-laki bagaimana seharusnya berdiri, kalau perempuan bagaimana berdiri. Jangan kemudian so asik singer sini. Dan lain, ataupun juga saudara, ya, atau datang ke tamu atau berdiri bagaimana harus menyilangkan kaki, semua cara duduk pegawainya. Luar biasa. Ya, baik. Terus kemudian apa dikatakan cara duduk pegawainya? Lanjut. Cara pelayannya melayani dan berpakaian. Ini semua excellent ada di sini. Rupanya ada pakaian, cara pelayan punya pakaian, bagaimana dia melayani. Minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan. Maka apa? Apa yang ditulis? Apa yang ditulis? Tercenganglah ratu itu. Ratu. Mari kita renungkan. Bukan hanya hal-hal lahiriah, bagaimana pandainya mengatur segala yang excellent secara lahiriah, tapi ratu ini juga memperhatikan korban persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan dalam korban bakaran ini, apakah nilainya lebih rendah daripada makanan di meja yang segala dan diatur begitu rapi dan lain sebagainya. Dan dia temukan perilaku lahiriah dan perilaku secara rohani sama excellennya di hadapan Tuhan. Dan dia jangan. Mari kita jujur. Seringkali kita berusaha melakukan yang sebaik-baiknya dan yang terbaik kepada bos yang kita takuti, hanya karena takut dimarah, ditegur, ataupun dipecat. Tapi apa yang kita lakukan pada Tuhan? Mari kita jawab sendiri dengan hati kita. Karena melalui itulah kita dapat memahami apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, dari hasil karya yang kita wujudkan di dalam hidup sehari-hari maupun kepada Tuhan, nilainya ini menunjukkan nilai diri kita apakah excellent atau tidak. Lanjut. Kemudian dikatakan ayat 6, dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu, tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Lanjut. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran engkau melebihi kabar yang kudengar. Biasanya kabar lebih hebat dari keadaan sesungguhnya. Tapi ketika ini ratu sampai ke sana, ternyata lebih hebat dari yang kita dengar. Apa hasilnya? Ayat 9. Apa hasilnya?
Apa hasilnya? Ayat 9, terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian hingga ia mendudukan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Siapa yang dipuji? Tuhan yang dipuji. Sekalipun yang nampak adalah kehebatan Salomo, tetapi yang dipuji adalah Tuhan. Ini bedanya dunia sekuler dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Jangan lupa saudara, semua orang tahu siapa kita. Semua orang tahu kita adalah pengikut Kristus. Ketika kita tidak menjadi excellent, Tuhan tidak dipermuliakan. Ketika kita bekerja apa adanya, ketika kita hanya sembrono dan kita serampangan melakukan yang penting kita sudah lakukan, itu tidak berkenan di hati manusia, terlebih di hati Tuhan. Jadi itu sebabnya dalam tahun 2014 kita harus siap mengupgrade diri kita, baik dalam mengelola kehidupan kita masing-masing secara pribadi lepas pribadi. Tidak bisa kita biarkan diri kita apa adanya, tapi Tuhan menginginkan yang terbaik yang ada padaku kupersembahkan kepada Tuhan. Yang terbaik yang ada padaku itu yang akan kulakukan dalam hidupku. Tidak usah harus ditekan oleh orang tua, harus ranking 1 ya, paling tidak 10 besar. Tidak usah. Orang tua juga tidak usah menekan seperti itu, karena itu bikin rusak anak-anak. Mari disadari masing-masing, kalau itu dalam hal studi, mari kita excellent. Kalau itu pekerjaan, mari kita excellent. Kalau itu adalah pelayanan, mari kita excellent. Karena pelayanan berarti kepada Tuhan lebih daripada manusia. Apapun, kalau Tuhan mempercayakan kita sesuatu usaha untuk kita kelola, mari kita excellent, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan saudara tahu apa hasilnya? Terakhir dikatakan Ratu Seba itu, tidak ada waktu bagi saya untuk mengkurskan nilainya, tapi dikatakan dalam ayat 10, lalu diberikannya lah kepada raja 120 talenta emas. Aduh, luar biasa, berapa kilo, dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Seba kepada Raja Salomo. Luar biasa, luar biasa saudara. Dan ini akan kita peroleh dalam kehidupan kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai pribadi-pribadi. Karena setiap pribadi orang percaya dikatakan adalah bagian daripada anggota tubuh yang harus berfungsi di tempat di mana kita beribadah, di dalam gereja lokal kita masing-masing. Dan sebagai orang percaya, Alkitab juga berkata bahwa kita adalah imam-imam bagi Allah yang melayani Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan, lakukanlah sebagai pribadi-pribadi yang excellent, karena hanya Tuhan yang layak menerima yang terbaik yang ada pada kita. Amin. Kita berdoa. Kita persiapkan diri masuk dalam perjamuan kudus, dan kita akan nyanyikan nyanyian yang terakhir tadi, yang terbaik yang ada padaku. Segala yang ada padaku. Kita sama-sama bangkit berdiri. Pelayan perjamuan silakan maju ke depan. Dan pelayan altar akan menghantar kita dalam pujian terakhir tadi sebelum firman. Terima kasih Bapa, dengan kasih setiamu dalam menghantar kami masuk pada hari yang pertama dalam tahun 2014. Dan kami percaya Engkau sudah menyertai kami melewati tahun yang lampau. Kami yakin itulah juga yang Engkau lakukan dalam hidup kami sepanjang tahun yang akan kami jalani ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap pesan-pesan Tuhan bagi kami.
Dan jika sepanjang tahun yang lampau kami mengabaikan pesan-Mu, sehingga saat ini Engkau menemukan kondisi roh kami tidak menyala, mari Roh Kudus sebagai roh penolong, tolonglah kami. Biarlah Engkau membakar roh kami untuk tetap menyala-nyala, sehingga kami boleh siap untuk menjadi pribadi yang melakukan excellent service kepada Tuhan. Di dalam kehidupan kami yang telah Engkau berikan bagi kami boleh hargai, dan kami tidak akan hanya hidup sembrono, tetapi yang terbaik itulah yang kami lakukan, yang kami pikirkan dan kami lakukan, baik untuk hidup kami, terlebih bagi kemuliaan nama Tuhan, sehingga dimanapun kami berada, nama-Mu dipermuliakan. Amin. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat. Kami mengucap syukur bahwa pada hari yang pertama ini dalam tahun yang baru, Engkau boleh memperkenankan kami untuk memulai tahun ini dalam bersekutu di dalam tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus ini Tuhan. Kami boleh menikmati kembali akan kasih-Mu yang sudah menebus kami, dan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib dengan darah yang tercurah telah menebus kami dari segala dosa dan memberkati sepanjang hidup kami. Dengan apa akan dapat kami balas kasih-Mu Tuhan? Tidak ada satupun yang dapat disetarakan dengan apapun yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan Roh Kudus, tolong kami supaya kami dapat mempersembahkan yang terbaik yang ada pada kami bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami semua. Berkati roti dan anggur ini. Kuduskan untuk boleh menjadi berkat bagi kami semua. Dan mari Tuhan Engkau tilik segala kebenaran kami. Kuduskan kami seluruh jemaat. Kuduskan kami semua yang melayani. Tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu. Tutup semua cacat celah kami dengan darah Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan silakan.
pribadi mempersiapkan diri, firman Tuhan akan menuntun kita dalam mempersiapkan diri. Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia berdosa terhadap dirinya dan terhadap Tuhan, dan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Mari kita bersaat teduh dan mempersiapkan diri masing-masing
Dengan hati yang penuh syukur memasuki tahun 2014 oleh kemurahan Tuhan. Jika saudara telah siap, angkat roti di hadapan hadirat Tuhan dan dengarkan firman Allah. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan percaya dan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di hadapan hadiratnya dan dengarkan firman Allah. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Dan minum dengan percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, Engkau sudah menjamah dan melawat kami. Engkau sudah menyampaikan pesan-Mu bagi kami. Roh Kudus menolong kami agar setiap apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami tidak lalu begitu saja, tetapi sungguh kami boleh pikirkan yang terbaik dan melakukan yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau memberkati jemaat-Mu, dan bawalah setiap pribadi untuk mempersiapkan diri mereka menjadi pribadi-pribadi yang excellent, baik dalam mengelola hidup masing-masing, terlebih kepada apa yang mereka lakukan kepada Tuhan. Karena itu akan sangat menolong mereka untuk dapat hidup berkualitas dan mempunyai nilai di hadapan Tuhan dan di hadapan masyarakat. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dan sebelum kami akhiri ibadah kami berdoa secara khusus bagi ayat-ayat yang akan dibagikan kepada kami pribadi sebagai bagian daripada pelayanan Tuhan secara lebih pribadi kepada masing-masing jemaat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ayat-ayat yang akan dibagikan ini dan menjawab setiap pergumulan daripada jemaat Tuhan. Dan berikanlah kami kerendahan hati dan kerinduan yang mendalam untuk dapat mengetahui apa kehendak-Mu secara pribadi, selain yang Engkau sampaikan bagi kami secara berjemaat. Dan secara pribadi kami rindu untuk menerima pesan-pesan pribadi bagi keberadaan kami Tuhan. Dan kami boleh jalani tahun 2014 bukan dengan kekuatan diri sendiri dan kemampuan kami, tetapi dengan segala visi yang daripada Tuhan yang telah dipertetapkan untuk kami boleh capai. Terima kasih Bapa. Segala pekerjaan kuasa si jahat iblis apapun bentuknya yang mau menggagalkan kami mencapai segala rancangan-Mu dalam tahun 2014 ini, dalam nama Tuhan Yesus, kami ikat, kami patahkan, hancurkan semuanya oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah pertolongan Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa. Dan kami mohon berkat-Mu bagi seluruh jemaat Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana, sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan,
dan senantiasa memikirkan yang terbaik dan melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Silakan duduk. Mohon perhatian kepada seluruh jemaat Tuhan untuk tidak pulang dulu karena masih ada atraksi-atraksi yang akan dipersembahkan dari komsel-komsel dan akan ada pembagian ayat emas setelah ini. Shalom. Wah, luar biasa pengunjungnya pada pagi hari ini ya. 30.000 orang. Saya bersuka cita. Semua jemaat juga bersuka cita. Ya, pada pagi hari ini kita akan melihat sebuah jalan cerita dari Opera Fun GBPS. Dikisahkan ada, bentar ya, ini dalangnya sudah kewalahan. Begini saja lebih nyaman. Dikisahkan ada sebuah keluarga yang sangat besar, bersaudara 11. Namun yang bungsu selalu saja ditindas, diintimidasi, dikucilkan. Ya, begitulah nasib si bungsu karena terlalu disayang sama bapaknya. Makanya saudara, bersyukurlah kalau punya saudara cuma 4, seperti saya 5. Nah, baiklah kita akan nah ini nih orang-orang yang tampan-tampan ini yang akan jadi wayangnya pada pagi hari ini. Untuk lebih jelasnya kita akan saksikan cerita langsung di TKP. Di dalam batinku, ku tahu kau besertaku.
Saya mau semuanya mengulangi nyanyian kita. Semua siap? Here we go. Sing it up. Oh, hey, oh, hey, oh. Oh, hey, oh, hey, oh. That's good. Oh, hey, oh, hey, oh. Oh, hey, oh, hey, oh. One more time. Oh, hey, oh, hey, oh. Oh, hey, oh, hey, oh. Yeah. Oh, hey, oh, hey, oh. You say. Oh, hey, oh, hey, oh. Everyone. Oh, hey, oh, hey, oh. Hey. 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 Oh, hey, oh, hey, oh.
Membantu aku bekerja. Bapak semua kamu di situ tuh. Woi. Mana? Aduh. Ayo. Kita harus kerja. Tambah sana mau jatuh, ayo dulu. Belum juga, baru di situ, belum jatuh itu, sedikit lagi. Aduh, mau dimarah apa nanti kita ini? Sudah, biar saja, belum juga jatuh. Memang malas. Kalau begitu kau berdiri juga, kau juga malas leh. Sama-sama malas, Mbak bilang. Tulang apa yang warna biru? Tulang biru. Tulangit biru. Saudara-saudaraku, aku semakin benci sama Yusuf. Akhir-akhir ini dia menjadi kesayangan daripada ayah kita. Nyatanya dia selalu diberikan baju baru, sementara kita baju ini terus yang kita pakai mengembalakan domba. Apa kalian merasa seperti itu? Apa kalian juga benci sama Yusuf? Tukang ibu datang. Saudaraku, semalam saya bermimpi. Waktu kita sedang mengikat berkas-berkas gandum, tiba-tiba saja berkasku bangkit dan tegak berdiri. Sedangkan berkas-berkas kalian semua datang mengelilingi berkasku, lalu sujud menyembah berkasku. Apa? Kamu jadi tukang atas kami semua? Sama kakak kamu? Nah, nanti berhasil menyembah sama kau. Memang dasar anak kesayangannya babe. Ayo kita tinggal. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari kehidupanku hanya untukmu, hanyalah bagimu, hanya bagi kemuliaanmu.
segenap hatiku juga segenap jiwaku hanya untukmu. Kan ku persembahkan hanya bagimu, hanya bagimu Tuhanku, bagi kemuliaan-Mu. Hanya bagimu Tuhanku, bagi kemuliaan-Mu. Ya, itulah kisah dari si Yusuf. Malang. Kalau seandainya saya jadi Yusuf, saya tidak mau pergi. Saya di rumah saja. Tapi inilah jalan cerita dari seorang Yusuf yang akan menjadi seorang excellent, di mana semuanya Tuhan sudah yang atur. Dalang. Ini dia. Kopi, Dalang. Saya dari tadi tunggu memang. Astaga, tumpah. Dalang, maaf, tumpah. Kopi, tapi biasa dipanggil teh. Kapan namanya dulu, Pak? 2014 1 Januari. Minum, Dalang. Pahit kan? Rasanya memang bagus, enak. Ya Udin. Ini airku. terima kasih. Sudah boleh pergi? Lanjut lagi. Menyaksikan sudah. Ya, cerita ini berlanjut ketika saudara Yusuf menjadi seorang yang dijual ke Mesir. Memang agak gimana begitu. Namun sebelum kita menyaksikan itu, kita lihat dulu deh. Langsung saja ke TKP. Terima kasih. Sepertinya saya semakin benci sama Yusuf itu. Kemarin dia bilang kita mau sujud menyembah sama dia. Dia bilang lagi berikutnya, mama dengan papa mau ikut sujud menyembah sama dia. Benci aku sama dia. Kena syukur harus kau tahu. Mau dia itu. Selamat Benjamin yang paling kecil. Bunuh saja dia. Bunuh saja. Bunuh. Bunuh. Kita marah mana sih kita? Apa yang marah? Jangan dibunuh, kita ya jangan ditahu. Kita jual. Ini buang. Dia mau beli kayak begitu tuh. Laku itu. Yo, kecil begitu siapa mau beli? Bunuh saja. Atau kau bisa berharga kayak. Satu, dua, tiga. Usahakan dia mati.
pakai sarung lagi. Tapi aku pakai sarung juga. Ya, begitulah jalan cerita dari si Yusuf. Dia dijual ke Mesir sama saudagar-saudagar kaya. Tapi heran tadi itu naik kuda apa itu? Kuda kah? Fiction itu. Oke. Kita akan lihat iklan yang akan satu ini, yang akan lewat ini. Tapi sebelumnya, silakan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan hanya bagimu. Shalom pemirsa di sana, saat ini saya Senandung Bonita dari TV Happy akan mewawancarai sebuah perusahaan yang sangat terkenal dan cukup populer di dunia. Ya, saat ini kita akan mewawancarai owner dari perusahaan tersebut. Perusahaan ini bernama Excellent Motor. Baru-baru saat ini dia meluncurkan suatu produk yang sangat inovatif, yaitu kendaraan masa depan. Ya, langsung saja kita sekarang berada di samping owner dari perusahaan tersebut. Kita akan mewawancarainya. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Baik. Ini sih, Bu, saat ini saya minta waktu dari Ibu untuk bisa wawancarai tentang peluncuran dari kendaraan masa depan yang telah Ibu keluarkan baru-barusan ini. Apakah bisa? Oh, bisa. Oke. Mungkin kita cari tempat yang bisa di situ saja. Bisa Ibu ceritakan bagaimana apa sih tujuan dari Ibu menciptakan inovasi yang sangat populer ini, yaitu kendaraan masa depan? Iya, jadi tujuan kami menciptakan kendaraan masa depan yang penuh harapan ini adalah untuk membuat para jemaat itu mudah untuk pergi beribadah. Selain itu juga harganya sangat terjangkau, begitu ya. Kemudian kendaraan ini dilengkapi dengan hormon bahagia, sehingga orang-orang yang mengendarai kendaraan ini bisa merasa awet muda. Seperti saya sudah mencobanya berulang-ulang kali, sehingga saya merasa awet muda. Jadi, Bu, berarti kendaraan ini sangat excited sekali ya, Bu? Iya. Sekarang saya mau tanya, Bu, bagaimana perasaan Ibu ketika mendengar bahwa produk Ibu ini atau peluncuran ini sangat diresponi oleh masyarakat atau banyak sekali yang meminati dari kendaraan masa depan ini? Bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya sangat bangga ya. Kami juga berterima kasih kepada seluruh jemaat yang telah memilih kendaraan masa depan yang penuh harapan ini menjadi kendaraan terbaik dan nomor 1, tiada 2, 3, 4, dan 5-nya. Iya ya, Bu, baik yang masih kecil, yang masih balita, sampai yang untuk semua usia. Iya, bisa menggunakan kendaraan ini. Oh, bisa. Wah, sangat hebat kendaraan ini, pemirsa. Ya. Baiklah Ibu dan pemirsa yang ada di sana, saat ini kita akan melihat
bagaimana respon dari konsumen yang sudah menggunakan produk inovasi ini, yaitu kendaraan masa depan, baik yang masih kecil maupun sampai yang paling dewasa sekalipun. Berikut cuplikannya. Semenjak mengenal motor ini, bentuknya sangat dinamis, mesinnya sangat aktualisasi, hingga kecepatannya sangat spektakuler. Dan keunikan satunya adalah ini. Joy. Ya. Untuk yang terakhir Bu, bisa tidak saya tahu slogan dari perusahaan Ibu? Oh bisa, slogannya itu begini. Hati yang gembira adalah obat. Excellent motor semakin di atas. Ya, kita kembali lagi ke Ofra Fun GBPS. Nah, mau tahu tidak jalan ceritanya selanjutnya? Semakin seru pastinya. Mau tahu perubahan yang terjadi pada Yusuf setelah dia dijual? Pasti penasaran. Penasaran kan? Wah, kebetulan nih saya lapar. Boleh berapa satu? 20.000. 20.000? Duit saya cuma 10.000. Boleh? Jadi ini bonus setengah. Waduh. Kalau begitu ini digigit setengah aja dan kalau begitu. Jangan. Oke, saya beli. Tapi kembali nanti di belakang. Oh ya. Saya beli yang mana ya? Yang ini. Ini berapa? 80.000. Yang ori. Isinya daun semua ini. Iya. Daripada lapar, hausan dari dalam, saya minum ini. Ini membantu. Ini saja. Tidak ada duit saya. Pergi. Ini belum dibayar. Itu sudah, yang ini sudah dibayar. Bonus ini, bonus. Ya. Lanjut saja. Langsung ke TKP. Hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terpenuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk
Sup, ajarin tante main piano yuk. Ayo Cup, ajarin tante Jangan, yuk. tidak. Ayo, dia Pak. Yusuf, sih. Tidak. Yusuf. Itulah si Yusuf. Dia selain excellent, smart, pandai, ganteng, dia juga takut akan Tuhan. Bagaimanakah kelanjutan cerita si Yusuf yang tadi itu? Setelah ini, mari kita saksikan. Tuhan, hanya kepadamu ku dapat selalu berharap. Kau takkan pernah membiarkan Saya tahu orang yang dapat menerjemahkan mimpi Tuhan. Siapa orangnya? Orangnya adalah teman saya waktu di penjara. Benarkah dia bisa menerjemahkan mimpi saya? Ya, dia sangat profesional dalam menerjemahkan mimpi. Di mana orangnya? Dia masih ada di dalam penjara, Tuanku. Panggil dia sekarang ini. Baik, Tuanku. Tuanku, inilah orangnya. Siapa namamu? Hamba adalah Yusuf bin Yakub, Tuanku. Menurut juru minum, kamu bisa menerjemahkan mimpi saya. Benar, Tuanku. Apa benar-benar bisa? Benar sekali. Ada 7 roti gandum dimakan roti coklat. Ada 7 roti boi dimakan roti unyil. Saya tahu arti mimpinya, Tuan. Akan ada 7 tahun masa kelimpahan dan akan ada 7 tahun masa kesukaran. Kalau begitu, apa yang mesti kita lakukan? Sebaiknya di masa 7 tahun kelimpahan, Tuanku harus menyimpan cadangan makanan untuk 7 tahun masa kesukaran yang akan datang. Bagus idemu, Yusuf. Mulai saat ini, kamu saya angkat menjadi koordinator seksi konsumsi. Jadi seluruh hasil pangan yang ada di negeri ini menjadi tanggung jawabmu, Yusuf. Baik, Tuanku. Hai Yusuf, kamu lihat negeri ini. Saya serahkan negeri ini ke dalam tanggung jawabmu. Baik, Tuanku. Itulah jalan cerita si Yusuf. Dia menjadi orang kedua di Mesir dengan karakternya yang excellent, perfect. Dia mampu memimpin sebuah negeri yang ditunjuk Tuhan untuknya. Ya, demikianlah opera Van Java, opera Van GBPS maksudnya.
Kita akan bertemu lagi di tahun 2015. Tahun baru 2015. Selamat tahun baru. Tuhan memberkati. Hari-hari ku lalui bersama Yesus Juru Selamatku, suka duka ku jalani bersama Yesus Tuhanku. Persoalan pencobaan ku hadapi, suka duka hidup juga harus ku lalui. Tapi jangan ragu, jangan bimbang, jangan khawatir, karena Tuhan Yesus pasti selalu menyertai.
semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu. Berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu. Berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu. Berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu. Dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian ibadah Tahun Baru GPPS Jemaat Palu tahun 2014. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mohon disediakan untuk tim pengembalaan. Untuk berdiri di muka pintu keluar untuk menerima jabatan tangan dari seluruh jemaat Tuhan.